Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih-pilih kasih, walau hambanya jarang berterima kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pandang sayang, walaupun hambanya jarang sembahyang. Mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dialah yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Sesuai dengan sabdanya, innamal bu'istu liutammima limaqanimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul tentang bagaimana kita berakhlak terhadap guru. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Ada dua macam akhlak. Akhlak yang pertama adalah akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah adalah sesuatu atau perbuatan yang mengandung nilai-nilai kesopanan. Sedangkan yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Dan akhlak tercela ini adalah akhlak yang dimana seorang itu menyalahi nilai-nilai kesopanan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengapa kita pentingnya untuk berakhlak? Karena orang yang biasa-biasa saja, ketika dia berakhlak, maka dia akan menghargai. Sedangkan orang yang tinggi jabatannya, lalu ia tidak berakhlak, maka ia tidak akan dihargai. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ada yauman," apabila datang suatu hari, la ajadu bi'ikman, ilmuku tidak bertambah, yuqadibuni ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, fala murikalahu fi syamsi, maka pada hari itu aku tidak diberkahi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita berakhlak terhadap guru. Dan tentunya yang pertama adalah kita tidak lewat ke depan guru. Ini tidak hanya untuk guru tapi kepada semua orang. Yang kedua adalah tidak bertanya apabila guru dalam keadaan bosan atau sedang marah. Yang ketiga, tidak membuat guru marah. Sesuai dengan syair mengatakan, waqna bijahlika in jafauta al-muallim, maka terimalah kebodohanmu jika engkau membangkang terhadap guru. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Amin. Karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberi hidup oleh Allah,
sehingga kita dapat berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberi kita suri tauladan yang begitu sempurna sehingga kita dapat dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan ceramah tentang akhlakul karimah. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya ingin bertanya kepada teman-teman, Bapak Ibu di sini, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Tidak. Nah, akhlakul karimah adalah segala perbuatan atau perilaku baik. Akhlak merupakan sesuatu yang baik buruknya sudah tertanam kuat dalam diri manusia sehingga terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan dan direnungkan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Innaka la'ala khuluqin azim. Artinya sesungguhnya engkau Muhammad budi pekerti yang agung. Kita dapat menyimpulkan dari firman ini bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang begitu baik. Beliau memiliki akhlakul karimah yang begitu terpuji dan selayaknya kita jadikan panutan dan nilai atas sifat dan perbuatan kita. Akhlakul karimah juga dapat kita gunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kehormatan seseorang. Sekian ceramah dari saya. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salam bermutiarakan, salam tajenun dan tak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dengan kata lain, yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Menuntut Ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan menuju jalan kebenaran dan menghindarkan kebodohan. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, sebab dengan menuntut ilmu seseorang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal bersifat keduniaan. Adapun dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman denganmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah mau mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Surah Al-Mujadalah juga menyebutkan pentingnya ilmu. Dalam buku Islam Disiplin Ilmu oleh Amr Rasulullah, ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Karena dengan menuntut ilmu, manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran.
Oleh sebab itu, kedudukan ilmu dalam pandangan Islam menurut ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah wajib. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu faridah, yaitu merupakan hal wajib yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah tanpa ada pengecualian. Karena dengan menuntut ilmu, manusia dapat mengemban tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi, yaitu dengan membangun peradaban manusia yang mulia. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua, fardu kifayah dan fardu ain. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang ada di kalangan umat Islam, sebagaimana dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir. Dan yang kedua, fardu ain. Hukum menuntut ilmu fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dan dalam situasi dan kondisi dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Itulah cara yang sempat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, yukhrijun nas minaz zulumati ila nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menguraikan ceramah yang berjudul menutup aurat. Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian. Menampakkan aurat bagi umat Islam dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Di dalam Islam diwajibkan untuk menutup aurat, terutama bagi kaum perempuan, karena aurat merupakan bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh terlihat, baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan selain aurat, tidak ada larangan bagi perempuan dengan pandangan yang wajar. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 berfirman mengenai kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah dan laki-laki muslim. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa terlihat darimu. Quran surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan muslimah akan terjaga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan adapun dua bagian menjaga aurat, yaitu satu, dalam Islam aurat bagi wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan muka. Kedua, sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut. Artinya pusar dan lutut sendiri bukanlah aurat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita doakan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman, atau dengan kata lain yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang hindari berbohong. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari orang yang berbohong. Bohong tidak sesuai dengan kenyataan atau mengurangi dan melebih-lebihkannya. Bohong hukumnya haram dan membahayakan orang lain dan merupakan aib besar dan dosa besar yang sangat besar. Kata bohong menjadi kata yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan tanpa alasan yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Rabbil hamdulillah wa syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah merintis umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Dahsyatnya Sholat Tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah yang sering kita bahas adalah sholat. Selain dari sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat tambahan dari sholat 5 waktu atau sholat wajib. Kata sholat sunnah merupakan bahasa populer dari sholat nawafil dan tahafu. Tahafu artinya melakukan sesuatu kebaikan yang bukan merupakan kewajiban, atau diantaranya sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang lebih diutamakan setelah sholat wajib. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa sholat tahajud memang benar-benar sholat yang luar biasa. Dengan sholat tahajud yang dilakukan secara rutin, ikhlas dan khusyuk mampu menciptakan karakter baru dan tangguh dalam pelaksanaannya, sehingga kita memiliki persepsi dan motivasi positif yang nanti akan terhindar dari stres. Banyak keistimewaan yang kita dapatkan setelah orang melakukan sholat tahajud yang nantinya akan membuat orang tersebut mudah menjalani kehidupan di dunia. Dan sesungguhnya sholat sunnah tahajud
merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmud. Artinya, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW mengerjakan sholat tahajud sebagai suatu tempat ibadah, tempat setelah sholat wajib. Sholat tahajud ini diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad ditanya, orang sholat manakah yang lebih diutamakan setelah sholat? Nabi Muhammad bersabda, sholat tahajud. Mungkin sekian ceramah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.